Assalamualaikum, hai semua, ketemu lagi di channel aku, channel Noviziana Harun. Kali ini kita akan membahas tentang cahaya dan alat optik. Ini adalah materi part 1 karena akan ada part keduanya. Materinya lumayan sedikit banyak untuk cahaya dan alat optik ini. Jadi kita langsung saja ya. Yang pertama kita akan bahas itu adalah sifat-sifat cahaya. Yang pertama ada cahaya merambat lurus. Nah, sifat ini terjadi jika cahaya melewati suatu medium perantara. Contohnya sinar pada lampu senter yang merambat lurus, terus sinar matahari yang merambat lurus ke bumi, dan seberkas cahaya sebuah lubang yang terlihat lurus. Nah, seperti ada yang di gambar ini ada seorang anak yang mengamati sinar lilin ya dari sebuah lubang yang ada di tengah-tengah karton. Jadi ada karton A yang itu dekat dengan mata, karton B, dan serta karton C, dan di sini ada lilin. Nah, itu dia ya. Terus sebelum itu saya minta pada kalian yang menonton video ini, jangan lupa kalian subscribe channel aku ya, karena subscribe itu gratis. Channelnya ada channel Noviziana Harun. Oke, lanjut ya. Ini adalah contoh soal supaya kalian lebih cepat memahaminya. Yang pertama adalah pernyataan di bawah ini adalah sifat-sifat cahaya kecuali. Nah, kecuali apa? Cahaya memiliki energi. B. Cahaya memerlukan ya. Maaf, saya tulis memerlukan medium untuk merambat. C. Cahaya termasuk gelombang transversal. Dan D. Cahaya merambat melalui garis lurus. Jadi kalau kalian lihat tadi penjelasan dari gambar, kalian akan tahu apa itu sifat-sifat cahaya ini adalah yang kecualinya. Oke, lanjut yang selanjutnya. Kembali, jangan lupa subscribe ya channel aku. Terima kasih. Yang kedua adalah cahaya dapat dipantulkan. Apa itu cahaya dapat dipantulkan? Nah, pemantulan teratur. Jadi cahaya dapat dipantulkan ini adalah yaitu pemantulan teratur, yaitu pemantulan berkas cahaya sejajar yang terjadi jika cahaya mengenai benda dengan permukaan datar dan mengkilat, contohnya pada cermin. Nah, contoh lainnya yaitu ada cahaya yang mengenai air, batu, dan aspal. Ini dia. Ini adalah senter disinari ke cermin. Nah, dari senter ini maka cahaya ini akan menuju ke mata kita ya. Makanya kita kalau misal ada orang yang menyenteri cermin yang mereka tuju kepada kita itu biasanya terasa silau karena pemantulan cahaya ini langsung berbelok ke mata kita ya. Sekali lagi subscribe ya channel aku. Terima kasih. Soal untuk pemantulan ini adalah, nah, berdasarkan hukum Sibelius, sudut pantul sudut datang A sama dengan B kurang dari, C lebih dari, dan D tidak sama dengan. Lanjut. Cahaya dapat dibiaskan. Apa itu cahaya dapat dibiaskan? Cahaya dapat dibiaskan artinya cahaya merambat melalui dua zat kerambatannya yang berbeda. Cahaya tersebut akan dibelokkan. Peristiwa pembelokan akan arah rambat cahaya setelah melewati medium rambat yang berbeda disebut dengan pembiasan. Kalau di ini tadi garis lurus ya. Nah, ini adalah contoh dari gambar dari cahaya yang dibiaskan.
kenapa kita pada saat nah, ini ada gambarnya. Kenapa pada saat kita mencelupkan pensil, maka yang kita lihat di luar air ya, ini adalah gambarnya. Di sini ada air yang dilengkapi, yang diisi dengan air, dan kita celupkan pensil. Nah, pada saat kita melihat dari luar, pensilnya itu terasa, kita lihat itu terasa seperti patah. Nah, itu bukannya patah, tapi hanya adanya pembelokan cahaya. Nah, perbedaan pembelokan inilah yang disebut dengan pembiasan. Oke, lanjut. Nah, ini adalah contohnya, contoh soalnya. Pembelokan berkas cahaya yang merambat dari satu medium ke medium lain yang berbeda kerapatan optiknya disebut dengan A. Pemantulan teratur, B. Pemantulan baur, C. Pembiasan, dan D. Bayangan. Oke, silakan jawab. Selanjutnya, cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Apa itu elektromagnetik? Cahaya elektromagnetik yang terbentuk dari gelombang cahaya elektromagnetik. Energi tersebut merupakan energi kasat mata yang memiliki panjang gelombang 380 sampai 750 nanometer. Nah, gelombang elektromagnetik tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Jadi, cahaya juga dapat memerlukan medium untuk merambat. Seperti itu. Nah, ini ada contoh dari cahaya elektromagnetik. Soalnya, perbandingan antara jarak bayangan dengan jarak benda disebut dengan A. Pemantulan, B. Perbesaran bayangan, C. Kekuatan lensa, atau D. Pembiasan. Selanjutnya adalah pembentukan bayangan pada cermin. Nah, ini adalah cermin datar. Apa sih itu cermin datar? Cermin datar adalah cermin yang memiliki permukaan sama seperti sebuah garis lurus. Jarak yang terbentuk antara cermin datar sama dengan jarak cermin datar bayangan. Sifat bayangannya adalah bayangan benda terbentuk oleh cermin datar adalah maya, tegak, dan sama besar. Kalau misal belum jelas dengan sifat bayangannya, ini dia sifat bayangan cermin. Nah, kita lihat di sini. Sifat bayangannya seperti tadi, tegak, maya, semu, atau sama besar. Sifat sama besar artinya benda besar dan tinggi benda sama dengan besar dan tinggi bayangan. Jadi pada saat kita bercermin, maka tubuh kita akan sama dengan bayangan yang ada di cermin. Seperti itu. Contoh soalnya, sifat bayangan cermin adalah A. Maya tegak diperbesar, B. Maya tegak sama besar, C. Maya tegak diperkecil, dan D. Nyata terbalik diperkecil. Nah, kalau kalian melihat materinya dari tadi, media videonya tanpa kalian skip, pasti kalian tahu jawabannya. Oke, lanjut. Nah, itu dia contoh soalnya. Oke. Apabila ada kekurangan atau ada yang sedikit ini, saya minta maaf. Pada saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.